Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bolu marmer yang istimewa. Bisa kita buat dari bahan-bahan sederhana, rasanya enak banget, super lembut dan anti seret. Ini kalau beli harganya mahal, bikin sendiri bisa jauh lebih hemat. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 325 gram margarin atau butter. Di sini aku campur 125 gram butter dengan 200 gram margarin. Mau full margarin boleh, jadi ekonomis. Mau full butter juga boleh, jadi lebih premium. Sesuaikan budget dan selera aja. Masukkan 240 gram gula halus. Kemudian ini kita mix menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai gula halus menyatu dengan margarin atau butternya. Kalau udah menyatu kayak gini, kita naikkan ke kecepatan tinggi, mix sampai mengembang dan pucat. Durasinya berbeda tergantung mixer masing-masing. Bisa sekitar 6-8 menit. Sesekali kita bisa bantu pakai spatula untuk menjangkau di bagian pinggir wadahnya seperti ini. Lanjutkan mix sampai mengembang, sampai pucat, fluffy dan lebih creamy. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Selanjutnya kita masukkan 8 kuning telur, tapi dimasukkan bertahap, jangan sekaligus. Dimasukkan bertahap per 1 atau 2 kuning telur. Beri jeda setiap kali memasukkan kuning telur, dan ini kita pakai kecepatan rendah ya. Biarkan tercampur rata dulu, baru kita lanjut masukkan kuning telur lainnya. Hal ini dilakukan supaya adonannya itu nggak memisah. Lakukan sampai semua kuning telurnya habis. Kalau semua kuning telurnya udah masuk dan tercampur rata, lanjut kita akan ayak 200 gram tepung terigu protein rendah. Kita ayak bersama dengan 30 gram susu bubuk dan setengah sendok teh bubuk vanili. Ayak terlebih dahulu supaya tercampur merata ke dalam adonan. Setelah diayak, kemudian aduk dan campurkan merata ke dalam adonan. Dengan cara seperti ini, aduk lipat hingga adonan menjadi lebih halus. Nah, kira-kira ini udah cukup ya. Kita sisihkan sebentar. Lanjut ke step berikutnya. Siapkan wadah kaca atau stainless steel yang bersih dan kering. Masukkan 8 putih telur. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Gunanya adalah untuk menstabilkan kocokan putih telur. Jadi hasil kocokannya itu nggak mudah turun atau encer kembali. Lanjut kita mix hingga mengembang dan kaku. Ini kita menggunakan kecepatan sedang ke tinggi. Kalau nggak ada jeruk nipis, teman-teman bisa menggantinya dengan setengah sendok teh cream of tartar dan dimasukkan saat kocokan putih telur mulai berbusa seperti ini. Ini udah cukup ya, siap untuk digunakan. Ambil sepertiga kocokan putih telur, masukkan ke dalam adonan gula dan mentega yang udah kita campur tadi. Aduk sampai rata. Aduk dengan teknik aduk lipat. Di sini masih boleh kita aduk asal rata. Kalau udah rata, masukkan sepertiga kocokan putih telur selanjutnya. Aduk lipat dan campurkan merata. Di sini kita mulai aduk secara perlahan.
Kalau udah tercampur rata, kita masukkan sepertiga kocokan putih telur yang terakhir dan aduk dengan sangat perlahan dan hati-hati supaya adonannya tuh nggak encer. Karena kalau terlalu encer akan susah untuk membentuk motif marmernya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita ambil secukupnya adonan. Ini aku timbang beratnya 350 gram. Kira-kira sebanyak ini. Kemudian kita masukkan 15 gram coklat bubuk. Aduk sampai tercampur rata ke adonan. Gunakan coklat bubuk yang warnanya bagus dan gelap. Kalau sekiranya kurang gelap, itu bisa teman-teman tambahkan pewarna coklat atau pasta coklat. Karena selain untuk memberikan cita rasa coklat yang enak, bisa membuat warnanya tegas dan cantik. Kalau udah seperti ini, siap untuk digunakan. Di sini aku udah siapkan loyang tulban ukuran diameter 24 cm. Udah diolesin olesan Carlo Homemade. Detailnya lihat di deskripsi ya. Pertama, kita masukkan adonan berwarna putih ke seluruh bagian loyang hingga menutupi seluruh dasarnya. Segini dulu cukup. Kemudian masukkan adonan coklat. Kita bagi menjadi 3 atau 4 titik. Sebarkan mengelilingi loyang kayak gini. Setelah itu kita selingi dengan adonan putih. Letakkan di antara adonan coklat. Lanjut kita timpa titik-titik adonan putih yang kita letakkan di antara adonan coklat tadi. Timpa dengan adonan coklat seperti ini. Nah, setelah itu kita selingi lagi dengan adonan putih, sebarkan merata lagi. Dan sisanya teman-teman atur aja sesuai selera. Lakukan sampai seluruh adonannya habis. Nah, kalau udah selanjutnya goyangkan dan hentakan cake supaya merata dan lebih fit ke loyangnya. Nah, selanjutnya kita bikin motif marble-nya. Caranya, gunakan sumpit dan gerakan secara melingkar dan kita putar-putar sambil sumpitnya agak dimiringkan ya. Lakukan beberapa kali, sesuaikan selera. Kalau udah, ini siap untuk kita panggang. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 165 sampai 175 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 50 sampai 60 menit atau sampai matang menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, kalau udah matang, aromanya udah wangi kemana-mana. Angkat, biarkan sebentar sampai cake-nya terlihat memisah dari pinggiran loyangnya. Seperti ini ya. Kita balikan dan keluarkan dari loyang. Biarkan suhunya turun, kemudian bisa kita potong-potong. Nah, kalau suhunya udah turun, potong-potong sesuai selera. Siap untuk disajikan. Dan ini dia marmer cake spesial, bikinnya gampang dari bahan-bahan sederhana, bisa jadi kue mewah kayak gini. Yang penting ikutin step by stepnya dengan benar ya. Ini bisa banget buat jadi ide jualan. Cake-nya wangi, lembut, kempus-kempus. Walaupun ini tipe butter cake atau yang menggunakan lemak seperti mentega atau margarin yang banyak, tapi ini nggak berat dan terasa ringan. Jadi nggak enak. Ini enak banget, nggak mungkin seret, wajib coba ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.